sebelumnya itu memang memiliki dosa yang sangat besar, ya, dosa yang sangat besar. Tapi beliau ini mendapatkan sebuah syafaat. Beliau ini mendapatkan sebuah, atau bukan sebuah ya, kesempatan untuk bertobat. Ya, beliau langsung berguru kepada seorang nabi, dan akhirnya beliau sekarang menjadi ahli surga. Gimana ini Mas Evi ya? Bisa cepet banget ya gitu terbangnya. Assalamualaikum. Coba kita masuk ke sini Mas Evi. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Oh ya teman-teman, ini mohon maaf tadi saya tidak menggunakan pembukaan ya. Soalnya saya di sini sedang mencari wanita yang berjubah putih, teman-teman. Ini bukan dari golongan setan, tapi ini golongan kebaikan. Entah itu malaikat ataupun ruh yang memang berbuat baik gitu, teman-teman. Ini mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini mohon maaf saya baru opening di sini. Tadi kita juga bertemu di makhluk itu di jalan, kamera belum siap ya Mas Evi ya. Iya, tapi yang kita tahu itu dia itu terbangnya kemari ya, bukan terbang sih, kayak jalan tapi cepat mati begitu teman-teman. Kayak mungkin kalau kita ya, ini kan di Indonesia ada kereta cepat ya, 350-an lebih lah kilometer per jam ya. Nah ini kecepatannya hampir sama seperti itu teman-teman. Ini sangat cepat sampai saya pun kehilangan jejaknya di sini. Tapi saya yakin dia itu berada di sini. Ayo Mas Evi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, kalau kamu memang baik, kalau kamu memang ada maksud baik kepada saya, datanglah ke hadapan saya. Jangan menjauh kayak gini. Datang. Tapi kalau kamu berniat jahat kepada saya, jangan muncul di hadapan saya. Astagfirullah. Kayak ada suara pohon kelapa yang buah kelapanya jatuh, teman-teman. Iya. Tapi arahnya dari sekitar sini loh, teman-teman. Astagfirullah. Mas Evi? Iya, Mister. Apa? Astagfirullahaladzim. Itu yang tadi, Mister. Iya. Persis. Ini yang kita cari nih. Iya. Persis itu. Astagfirullah. Berarti tadi kan saya berkata, kalau kamu berniat baik, muncul di hadapan saya. Kalau tidak, pergi gitu ya. Berarti ini memang baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa kamu mancing saya untuk datang ke sini? Kenapa? Apa yang kamu inginkan dari saya? Kemari. Mas Evi? Iya. Ini bau apa ya? Baru. Iya, wangi.
Oke, saya akan mendekat. Oh, dari kamu ini? Harumnya kamu? Kamu siapa? Astaga. Ya, teman-teman, ini harumnya dari sosok wanita ini. Kamu siapa dan kamu dari mana? Astaga. Oke. Kenapa kamu masuk ke abad ini? Kenapa? Oh, astaga. Seperti itu. Astaga. Ini teman-teman bisa dilihat wajahnya itu samar sekali, tidak terlihat dengan jelas. Kenapa? Ini yang jelas saya masih penasaran dengan apa yang kamu lakukan. Kalau kamu memang berniat baik, kenapa harus lari ke sini? Sengaja. Oh, jadi kamu sengaja menemui saya. Oke, oke. Sekarang saya minta jelaskan kamu siapa. Yang saya tahu itu kamu itu kan dari golongan jin. Astagfirullah. Serius? Allahu Akbar. Ulangi lagi. Serius? Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi teman-teman, ini adalah seorang wanita yang sebelumnya itu memang memiliki dosa yang sangat besar, ya, dosa yang sangat besar. Tapi beliau ini mendapatkan sebuah syafaat. Beliau ini mendapatkan sebuah, atau bukan sebuah ya, kesempatan untuk bertaubat. Ya, beliau langsung berguru kepada seorang nabi dan akhirnya beliau sekarang menjadi ahli surga. Beliau selalu menunggu di depan gerbang surga kepada orang-orang yang mau masuk, ya. Kayak selalu menyambut orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang sangat taat agamanya untuk silahkan masuk. Ya, beliau selalu mengantarkan seperti itu. Kamu mau masuk ke surga, ayo saya antar, gitu. Jadi beliau ini sebelumnya adalah seorang wanita, ya. Memang dia ini bukan seorang wanita kaya, mungkin bisa dikatakan pelacur ataupun lonte gitu ya teman-teman. Bukan. Dia itu seorang wanita yang memang karena cintanya sangat besar kepada seorang laki-laki, hingga dia itu berani mengorbankan tubuhnya kepada laki-laki tersebut. Dan kesalahan beliau itu, beliau hamil, tapi karena beliau ini, ya, beliau ini tidak ingin mencoreng nama baik keluarganya. Beliau memilih pergi, ya, pergi ketika dia hamil, mulai kelihatan perutnya membesar, pergi dari rumah, pergi, dan beliau ini entah pergi kemana, tapi ketika anaknya lahir, ya, nauzubillah min dzalik, anaknya itu ditiadakan. Ini mohon maaf saya menggunakan kalimat yang lebih halus daripada nanti ini di take down, ya. Kita menggunakan kalimat yang lebih halus. Ditiadakan, ya, dikubur.
untuk menghilangkan ini jejaknya. Dan beliau selalu ketika masih ini berapa hari? Astagfirullah. Selama 1 tahun beliau diteror dengan rasa bersalah, rasa yang penyesalan karena telah meniadakan anaknya sendiri, ya. Dan beliau saking merasa bersalahnya, beliau datanglah kepada seorang nabi dan beliau berkata sejujurnya, tapi niat beliau itu sebenarnya baik, tapi beliau ditolak. Awalnya itu ditolak oleh nabi tersebut. Namun beruntungnya karena ketulusan beliau itu ingin bertaubat, ya, bertaubat secara khusyuk. Ketika dia pergi, ya, dia berkata sendiri loh, ini yang dia malaikat Jibril turun menemui nabi tersebut bahwa berkata, kenapa engkau menolak wanita tersebut? Karena dia itu ingin sekali beribadah kepada Allah, dia ingin kembali ke jalan yang benar kepada Allah. Kenapa engkau tolak? Malaikat Jibril kepada nabi tersebut. Dan nabi berkata, saya tidak mau, karena dosa dia itu sangat besar dan saya tidak mau azab menimpa rumah saya, keluarga saya. Seperti itu nabi berkata. Dan malaikat Jibril berkata, apa yang dikatakan? Oh, jadi malaikat Jibril berkata, sesungguhnya ada orang di desanya nabi tersebut yang dosanya itu lebih besar daripada wanita ini yang melakukan zina dan menghilangkan darah dagingnya sendiri. Malaikat Jibril berkata, orang yang tidak pernah sholat ataupun sengaja meninggalkan sholatnya, itu malaikat berkata seperti itu. Karena orang yang meninggalkan sholat itu dalam hatinya itu tidak pernah merasa bersalah, ya. Yang sholatnya ditinggal dengan sengaja itu tidak pernah merasa bersalah. Ya Allah, saya ketinggalan sholat, saya mohon maaf ya Allah. Nah, itu. Tapi nauzubillah min dzalik, wanita ini yang melakukan dosa, dia selalu merasa bersalah. Maka dari itu Allah yang selalu mengetahui mana orang yang benar-benar tulus dan tidak. Dan dia menjumpai saya tidak tahu alasannya untuk apa. Apakah hanya untuk menceritakan ini? Tapi sepertinya tidak mungkin. Apa? Kain kafan. Buat apa? Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar, seperti itu. Baik, akan saya terima. Astagfirullah. Wangi banget, Mister. Iya, jadi harumnya dari kain ini, Mas Safi. Iya, ternyata. Akan saya amanatkan. Iya, saya akan amanatkan kain ini. Alhamdulillah. Oh, jadi engkau yang akan menjemputnya nanti. Oh, astagfirullahaladzim. Orang pilihan. Astagfirullah. Jadi teman-teman, ini kain kafan. Dia berkata, karena bentar lagi ada orang yang sangat soleh, sangat alim, dia itu akan meninggal, teman-teman. Dan beliau melalui perantara saya disuruh menyerahkan kain ini kepada orang tersebut untuk digunakan ketika ini. Jadi tanpa menggunakan parfum, ini sudah mewangikan jenazah tersebut. Jadi selama dibawa, dipikul hingga di makam, nanti makamnya akan berbau harum, teman-teman. Lalu bagaimana caranya saya mengetahui orang itu soleh atau tidak? Oh,
Seperti itu. Baik. Jadi teman-teman, ini dia berkata, nanti ada yang datang ke rumah saya. Dia berkata, Mister, bantu saya. Saya itu tidak memiliki uang untuk membeli kain kafan. Nah, nanti yang datang itu anak kecil. Ya, dia berkata usianya itu 12 tahun. Dia akan datang kepada saya dan meminta untuk dibelikan kain kafan. Nah, saya harus menyerahkan kain ini kepada dia. Jadi mungkin ini orang yang sangat soleh yang saya gambarkan ya. Kemungkinan besar dia itu adalah orang yang kurang mampu sepertinya. Kalau orang mampu jelas beli sendiri. Oke, itu saja. Oh, baik. Saya akan sampaikan. Oh, mau pamit? Oke. Baiklah. Saya akan amanatkan. Astaga. Jadi kamu juga? Oh, sangat beruntung sekali ya. Mudah-mudahan ketika saya wafat, saya juga akan mendapatkan syafaat seperti ini. Mudah-mudahan. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Iya. Sendiko. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, nanti orang yang sangat soleh tersebut yang aku min dzalik, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, akan segera meninggal, itu langsung dijemput oleh wanita tersebut ya untuk menuju ke surga langsung tanpa adanya siksa kubur, tanpa adanya hisab gitu teman-teman, karena dia itu sangat soleh. Kenapa dia bilang mungkin tanpa adanya hisab? Mungkin dia tidak memiliki harta yang banyak, jadi kayak tanpa dihisab, solehnya pun sangat soleh, jadi langsung masuk surga gitu teman-teman. Ini berarti dia memiliki seorang anak kecil. Kasihan sekali ya, berarti masih muda ya, usia anaknya aja 12 tahun, berarti masih muda ini. Mudah-mudahan ini jadi contoh ya, karena yang menggunakan kain sewangi ini itu orang-orang tertentu ya, kayak ibu ini pun tadinya yang di sini dia meninggal menggunakan kain ini karena kesolehannya itu ini ya, ini dari Nabi langsung gitu kainnya. Ya, kalau yang sekarang sih saya nggak tahu, tapi harumnya luar biasa, wanginya luar biasa, ya. Mungkin ini juga akan mewangikan jasadnya ya, supaya tidak berbau ya. Alhamdulillah sekali ini saya dapat amanah seperti ini, dan saya sangat beruntung ini, beruntung sekali saya mendapatkan amanat ya lewat jalur ini ya. Ini pasti semua yang saya lakukan dan saya dapatkan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah yang telah memberi petunjuk ya. Ini juga sebagai bukti ataupun menyadarkan diri saya bahwa saya hanyalah orang yang masih rendah dalam agama. Masih ada banyak orang lain yang lebih tinggi agamanya. Wallahu alam. Mudah-mudahan saya pun kelak ketika wafat akan diselamatkan oleh malaikat-malaikat Allah ya, dijauhkan dari siksa-siksa kubur ya. Kita semua ya, teman-teman kita semua berdoa bersama-sama. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak kalian mengucap innalillahi bersama-sama, supaya orang yang soleh ini meninggal dan hati kita tersentuh semuanya untuk menjadi soleh seperti beliau ya. Alangkah indahnya lagi jika memang kita udah soleh, harta berlimpah ya. Ini idaman semua umat muslim ya. Ya, mari kita mengucap bersama-sama ya. Ayo Mas Hefi yang di rumah juga ikut ya.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dua kali lagi Mas Evi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu kali lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah. Ya teman-teman, ini saya akan segera balik aja. Ini juga tadi habis penelusuran, tiba-tiba saya melihat ini sengaja kayak menghadang saya sih. Cuman langsung saya dilarikan ke sini ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini. Ini saya dapat amanat lagi. Ya, saya Mr. X undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Evi. Ini ya. Bismillah. Ini jalannya tadi ke sini ya.